Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di Adrianata. Ini adalah sebuah konten baru yang akan hadir setiap hari Selasa, cerita di Selasa, karena aku ingin update tentang apa yang aku kerjain, apa yang aku sudah lakuin kemarin seminggu belakang, dan juga apa yang aku akan lakuin seminggu ke depan gitu. Intinya adalah update tentang Adrianata, tapi ini akan jadi sangat menarik karena aku sedang persiapan sesuatu yang spesial, sebuah pertunjukan untuk ujianku. Tajuknya adalah animare. Animare itu artinya menghidupkan dalam bahasa Latin. Kan biasanya kalau main puppet atau main boneka, ventriloquist adalah tentang menghidupkan gitu, tentang menghidupkan dan hidupkan. Animare ini jadi sebuah tema yang akan digarap menjadi sebuah seni pertunjukan. Oke, cerita dulu. Aku setiap hari ke kampus untuk mempersiapkan, sebenarnya lebih ke brainstorming apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa digali, apa yang bisa di riset gitu, practice based research, di mana penelitian ini berdasar pada pengalaman-pengalaman berkarya, bereksperimen dan berproses gitu. Jadi setiap hari mencari hal baru yang bisa ditemukan dari animare itu sendiri gitu. Dalam keragaman budaya dan latar belakang ilmu, kami berproses memahami isu-isu keseharian urban menjadi pemikir dan pencipta seni yang terus bekerja mendorong penelitian dan penciptaan seni. Mantap, Mas Angga. Tapi ada subjudul sebenarnya, Animare, sebuah teater DIY, di mana sebuah teater rancangan do it yourself, dikerjakan sendiri, pada saat dipentaskan juga sendiri, dan dimainkan sendiri, tidak hanya sebagai peran ya, tidak hanya sebagai aktor, tapi juga sebagai pendukung cerita, scenografernya juga, penulis ceritanya juga, dan penonton. Nggak, masa penontonnya diri sendiri, kecuali penonton ya. Kemarin sudah previewnya, sebenarnya sudah berjalan, hingga selanjutnya adalah ujian akhirnya yang mungkin akan digelar minggu depan gitu, tapi belum tahu tanggal pastinya. Yang jelas akan pagi, minggu depan pagi, jadi mungkin akan intern dulu kali ya. Nanti setelah itu mungkin akan dibikin lagi yang lebih untuk publik lah, lebih untuk dibuka untuk publik, digelarnya malam dan mungkin di gedung pertunjukan gitu. Oh ya, di KJ kemarin sedang ada festival, bukan di KJ sih, tapi di Taman Ismail Marzuki ada festival kekayaan intelektual. Jadi aku sempat lewat itu, tapi nggak masuk ya, tapi cuman sekedar lewat karena itu jalan menuju ke kampusnya. Biasanya aku kalau ke kampus IKJ aku turun di Taman Ismail Marzuki di depan, kemudian melewati itu sambil melihat-lihat ada apa yang baru di Taman Ismail. Kan biasanya setiap weekend atau kadang weekday juga ada acara gitu. Kemarin ada festival kekayaan intelektual, keren sih. Aku sangat ingin pokat atau karakter-karakter seperti Natih atau Suasana atau Kakek Seno, karakter yang aku bikin itu menjadi sebuah kekayaan intelektual nantinya, dimana menjadi IP tersendiri gitu. Mungkin kita bikin stiker atau kaos kali ya. Semoga bisa terlaksana. Setelah ini pasti ya, setelah minggu depan tuh aku udah lebih lega karena pikiran-pikiran yang membebani itu sudah berlalu gitu mungkin. Jadi sekarang masih fokus ke untuk ujianku aja. This is the creative room. Oh, aduh. Hello guys. Ya. The IKJ Creative Room. Oh. Jing 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 jing. Itu update selanjutnya, buku.
Oh ya, aku sorry, aku setiap minggu biasanya diisi dengan baca buku. Minggu ini adalah Animal Farm. Mana tuh? Animal Farm. Tipis bukunya ternyata ya. Aku udah tahu buku ini dari banyak sekali review di entah Instagram atau di YouTube, di Twitter juga. Bukunya keren banget. Dan setiap kali ada problem politik, buku itu pasti muncul di beranda gitu. Entah kenapa ya, mungkin banyak yang bahas karena memang pembahasannya politik banget. Dan buku ini pernah dilarang beredar loh. Buku ini di belakangnya ada semacam pengalaman-pengalaman dari buku ini, George Orwell, di mana beberapa kali dilarang beredar gitu karena ada takutnya memprovokasi dan segala macam. Nah, tapi sebenarnya bukunya sangat menarik, di mana problem politik itu digambarkan dengan sebuah peternakan gitu. Jadi di situ ada babi, ada kuda, ada anjing, ada domba, ada ayam, ada bebek, ada segala macam yang diperternakan itu. Gitu. Sangat relate dengan kondisi Indonesia sebenarnya. Cocok untuk dibaca teman-teman. Aku sebenarnya kan dulu ya, mungkin tahun lalu mungkin aku baca buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar, Terelie. Buku itu menarik banget, di mana kekuasaan bisa mengatur semuanya kan. Nah, di buku ini juga dijelasin. Jadi memang ada istilahnya juga kan, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Memang kekuasaan tuh punya tendensi untuk korupsi. Aku nggak mau ngomongin politik, tapi tentang baca deh, bagus. Aku suka nonton Mel Robbins. Dia kan ngeluarin buku Let Them Theory gitu. Aku pengen banget beli buku itu. Tentunya yang ori ya. Aku cari di Periplus, ada ternyata. Wah, aku udah langsung pengen banget dapetinnya, tapi 600.000. Nanti dulu, tahan dulu. Jadi aku lihat-lihat reviewnya. Aku baca-baca dari review-review di YouTube aja dulu. Selanjutnya aku bikin puppet baru, banyak karakter-karakter baru yang aku bikin. Entah kenapa ya, aku pengen ada makhluk mencoba dari luar untuk angkasa datang tiba-tiba. mengasah intuisi Ya, dengan melahirkan karakter baru yang memang tanpa di-sketch sebelumnya. Ya memang sebelumnya aku bikin puppet itu selalu tanpa sketch, tanpa perencanaan, mengalir begitu saja gitu. Yang karakter yang akan muncul nantinya tanpa didesain terlebih dahulu gitu. Tapi jadi bentuknya juga berbeda-beda sesuai dengan feel, sesuai dengan perasaanku saat mengerjakannya. Kadang kalau mengerjakan dalam kondisi buru-buru gitu, hasilnya cenderung akan lebih karakter lebih galak, karakter lebih pemarah gitu jadinya. Tapi kalau mengerjain dengan tenang, kadang mungkin seminggu 2 minggu baru jadi, itu karakternya akan lebih kayak kakek yang kubuat itu tuh di sana tuh dia. Itu kayaknya seminggu lebih deh. Jadi memang karakternya soft gitu. Atau feel aja ya, tapi memang perasaan seperti itu. Apalagi Animare ini akan segera hadir sebagai sebuah ujian penciptaan karya. Dalam preview kemarin aku mencoba untuk membuat sebuah cerita ventriloquist yang dijadiin teater gitu. Jadi menceritakan kehidupan dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua, hingga mati. Jadi siklus kehidupan tuh dijelaskan di situ. Tapi setelah preview itu aku dapat tanggapan dari dosen pembimbing, teman-teman semuanya, jadi itu terlalu dasar gitu. Aku ngambilnya di terlalu dasar karena risetnya sebenarnya lebih ke puppetnya, bukan ke ceritanya. Jadi ceritanya itu agak terlalu
terlalu di permukaan lah, terlalu biasa gitu. Nah, sehingga koreksi setelah itu, revisi setelah itu, aku mencoba untuk jangan deh, ceritanya nanti akan berbeda dengan preview dengan sebelumnya, karena aku ingin bikin sesuatu yang benar-benar aku rasain, aku alamin, dan aku resah di situ gitu, sehingga mungkin kedalamannya akan lebih terbawa dalam pertunjukannya. Itu aja sih untuk update hari ini.